saudaraku, ketemu lagi kita di Bu Guri Channel. Kesempatan kali ini kita kembali berbincang-bincang dengan Pak Didin Kobra dan Abah Haji Zainal Arifin. Semoga bermanfaat. Kita ikuti. Kita di rumah Pak Didin silaturahmi sambil bincang-bincang tentang hidup ini dan hubungan kehidupan kita dengan Tuhan tentunya. Semoga perbincangan ini menjadi hikmah buat kita semua, buat yang menonton channel ini, semoga bermanfaat. Oke, itu Kang Haji Lutfi, udah yang kayak Ken Santang itu ya. Sama Abah Haji Zainal lagi makan dulu. Nanti setelah makan ini kita lanjutkan perbincangan kita. Kalau ini dimakan kulitnya jauh gini. ini airnya. Oh iya Pak. Kalau kurang tuh disensor aja. Persoalan hidup ini sebetulnya tidak bisa juga kita melihat secara parsial saja. Sebab ada kaitannya nanti dengan akhlak yang kemudian juga ada kaitan dengan orang lain. Kita akan kembali semua akan meninggalkan dunia ini. Nah, hal inilah yang kadang-kala kita lupa. Kita terlalu mengejar prestasi-prestasi duniawi. Kita terlalu terlena dengan kedudukan, jabatan, pangkat, dan materi. Sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitas itu, kita sering salah jalan. Atau ketidakmampuan kita menilai bahwa jalan ini salah atau benar. Nah, ketidakmampuan ini lebih kepada kelalaian kita. Kita lalai dengan melihat diri kita. Kita cenderung melihat yang lainnya, yang di luar. Kita sering sekali menilai orang lain, yang sementara kita belum menilai diri kita. Bagi kita sebagai umat Islam, kita jarang bertanya, sudah Islamkah kita? Kita punya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sudahkah jadi umatnya yang tidak usah benar dulu lah, minimal 50-60% saja kita ikutin apa yang diharapkan oleh Rasulullah? Ini pun belum, karena kita masih menganggap bahwa ini tidak penting. Pada akhirnya kita cenderung melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita harapkan. Karena hati kita itu murni. Kemudian mengapa menjadi tidak murni? Itulah godaan. Biasanya godaan itu dipicu oleh 3 basic yang belum siap. Pertama, kita miskin ilmu, tidak punya ilmu. Baik ilmu secara real maupun ilmu batin. Kemudian kita miskin iman. Kita tidak pernah menjabarkan dalam diri kita sebetulnya apa sih ini hidup. Hidup ini apa sih, dari mana sih, bagaimana sih, dan kemudian kemana. Jarang sekali kita mengoreksi diri kita dalam hal ini. Yang ketiga adalah miskin harta. Ketika kita miskin harta, ini juga pada akhirnya menjadi kufur nikmat. Sehingga kita sering merasa ketakutan. Kita bakal tidak bisa beli ini, tidak bisa beli itu, kemudian tidak bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa uang. Padahal kita semua itu salah. Kita perbanyak sehingga kita tidak lagi miskin ilmu. Ilmu agama yang kita maksudkan dalam rangka memperbaiki akhlak. Kemudian kita belajar mengetahui tentang kehidupan, bahwa kita akan terarah kepada
jiwa yang beriman. Kalau kita sudah beriman, sudah berilmu, sudah beriman, ya insya Allah masalah harta itu kayaknya mengikuti gitu, mengikuti karena kita udah punya ilmu dan punya iman. Iman ini adalah sebagai kontrol dalam melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas di muka bumi. Tanpa iman menjadi amburadul. Nah, kadang-kadang kita lupa membaca diri kita, 3 komponen jiwa atau komponen kehidupan ini, yang 3 ini nggak boleh kita lepaskan. Kita harus punya kemampuan dalam harus punya ilmu, harus punya iman, kemudian juga harus punya materi. Nah, materi ini boleh kita nomor 3-kan. Kenapa? Ketika kita sudah punya iman dan punya ilmu, insya Allah yang ketiga ini tertutupi. Nah, persoalan akhlak ini jarang sekali kita, baik secara personal maupun secara lingkungan, baik lingkungan pemerintahan, lingkungan masyarakat, kita jarang sekali memperbincangkan masalah akhlak, sehingga kita tidak bisa menilai lagi ini akhlak benar apa salah, putih apa hitam, sehingga kita terjebak pada akhlak-akhlak hitam dan pembenaran yang semu sifatnya. Akhirnya lari dari koridor akhlak itu sendiri. Akhlak yang mana? Akhlak yang dirindukan oleh Rasulullah terhadap umatnya sampai akhir zaman. Sejujurnya ini akhlak ini permasalahan kita semua. Akhlak itu kan semacam wadah ya. Kalau diilustrasikan wadah, ya wadah yang mana wadah ini bisa menampung berbagai macam ya macam bahan-bahan seperti itu. Makanya saya teringat ketika Rasul menyampaikan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu bahwa aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan ilmu. Kalau seumpamanya menyempurnakan ilmu, ya otomatis semua manusia itu digiring kepada ilmu kan. Tapi yang paling vital, yang paling penting di sini adalah akhlak. Jadi seumpama saya pernah belajar dulu, guru berkata seperti ini, akhlak itu ibarat wadah, ilmu itu ibarat air. Sebanyak apapun air yang kamu dapati, ketika wadahnya bocor ataupun tiada, itu mustahil. Nah, sama dengan air, apa itu akhlak. Walaupun akhlaknya sekecil apapun, istilahnya, apalagi besar, air yang tertumpah ke situ walaupun sedikit, itu akan terasa manfaatnya. Ini akhlak ini makanya ada revolusi akhlak seperti itu kan. Ulama-ulama kan menggaungkan revolusi mental atau revolusi akhlak, itu memang hal-hal yang memang harus dituju ke arah sana. Jadi generasi-generasi kita, generasi Islam itu idealnya memang yang pertama dikenali, dipelajari adalah akhlak itu sendiri, karena akhlak itu bersentuhan dengan yang maha kuasa. Sebagaimana dalil takhallaku bi akhlaqillahi ta'ala, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak yang maha kuasa. Jadi semua apapun yang ada di bumi ini terkait manusia, entah itu Islam, entah itu non-Islam dan lain sebagainya, itu ketika akhlaknya bagus tidak ada mungkin pertengkaran atau permusuhan yang luar biasa seperti itu. Ini PR kita bersama. Ya, ini sangat rahasia ya. Masalah akhlak itu kan individu ya. Tapi pancaran akhlak itu memang akan terlihat oleh sebuah tindakan maupun sebuah kata-kata, sehingga melahirkan kedamaian. Itu akhlak ya, seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga memang itu yang dibutuhkan. Juga itu juga penting, karena kalau kita mau dihargai orang, berarti kan kita harus menghargai orang dulu. Iya. Itu akhlak ya. Bagian dari akhlak, dan itu harus mempunyai adab juga, bagaimana sopan santun kepada orang tua, bagaimana menghadapi ke orang kecil. Jadi akhlak, adab, ilmu itu berkait. Iya. Seharusnya menjadi skala prioritas ya. Prioritas pertama dalam
dalam menghadapi kehidupan ini. Terus untuk pesan-pesan kita nih, Bapak yang muda-muda ini. Ya, pertama untuk menuju akhlak karimah ya, perlu banyak belajar. Yang mana kami di Yayasan Sirul Quran, di yayasan kami ini kan kami bangun tentang peradaban membaca Al-Quran atau hafiz Quran, menghafal Al-Quran, kemudian pemaknaannya juga kita ikuti supaya Al-Quran itu ada di dalam dada dan implementasinya atau cerminannya mesti ada dalam kehidupan kemudian hari di generasi yang akan datang. Akhlak itu budi pekerti, adab itu sopan santun. Nah ini antara objek dan subjek adab dan sopan santunnya harus jelas. Kalau agama mengatakan bahwa akhlak itu yang berkenaan dengan yang Maha Kuasa, sementara adab itu yang berkenaan dengan sesama manusia. Jadi hubungan vertikal itu bersentuhan dengan adab, hubungan vertikal itu bersentuhan dengan akhlak, sementara hubungan adab itu bersentuhan dengan hablum minan nas atau hubungan secara horizontal seperti itu. Dan kedua-duanya sangat penting. Manakala ini diusung kedua-duanya, maka akan menjadi insan kamil. Kalau bahasa kami itu adalah insan yang sempurna. Seperti itu. Saudaraku, demikian bincang-bincang kita dengan Kang Haji Lufi, dengan Abah Haji Zainal Arifin dan Pak Didin Kobra di Bogor. Kita bincang-bincang masalah akhlak, semoga bermanfaat buat kita semua dan menjadi hikmah buat kita semua, terbuka pintu hidayah dan digerakkan hati kita kepada kebaikan-kebaikan yang berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.